Mungkin bisa kita mulai ya. Assalamualaikum, siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adan Royan Tahta yang akan memoderatori webinar kita pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam webinar mengenai pengenalan robot operating system yang akan oleh Bapak Muhammad Auzan SSI MCS sebagai dosen Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika Universitas Gadjah Mada. Webinar ini merupakan rangkaian acara dari Fab Creation 2022, di mana merupakan kolaborasi dari FabLab Jababeka dan Bisa AI untuk menyelenggarakan coaching dan mentoring untuk para digital Fab Creation startup. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi kepada Pak Muhammad Auzan SSI MCS. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih banyak, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga lancar ya untuk pertemuan siang hari ini. Jadi terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah datang siang ini ke webinar mengenai pengenalan robot operating system. Ya, di sini kita akan mencari tahu ya, mempelajari, explore ya, tentang robot operating system. Tapi karena ini masih pengenalan, kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit terlebih dahulu ya. Nah, saya juga kurang tahu ini apakah teman-teman sudah memiliki basicnya semua atau belum ya. Jadi semoga bisa mengikuti semua kayak gitu. Izin untuk tag presenternya ya, untuk share screen. Oke, semoga sudah terlihat semua. Jadi pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Auzan. Di sini saya yang akan menyampaikan materi mengenai pengenalan robot operating system atau biasa kita sebut dengan ROS ya, ROS gitu. Nah, saya dari Universitas Gadjah Mada dari Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika, dan memang major saya ilmu utama saya adalah tentang robotika gitu, dan kemudian juga tentang kontrol sistem, jadi ada dua ya itu. Dan ya minornya mungkin seperti sinyal, kemudian sensor, jaringan seperti itu ya, tapi kalau majornya adalah robot seperti itu. Nanti bagi teman-teman silahkan kalau ingin bertanya bisa melalui public chat juga nggak masalah ya, atau nanti di akhir kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan disimak baik-baik, dan kemudian saya kurang tahu apakah nanti akan ada rekaman atau share materinya. Jadi kalau misalnya di-share-kan teman-teman bisa lagi nih untuk mempelajarinya lagi ya lebih dalam. Oke, kayak gitu ya. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama, nah ini pengenalan robot operating system kita pertama. Nah, sebenarnya robot itu apa sih kan? Robot itu adalah sesuatu yang multidisiplin ya, dalam hal akademik ini, atau topik yang multidisiplin. Kenapa kok multidisiplin ya? Karena robot itu terbangun atas atau tersusun dari ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ya, mesin ya, mechanical engineering kayak gitu. Itu juga termasuk robot kan. Desain robotnya, kemudian analisis fisiknya itu juga merupakan robot gitu. Kemudian juga electrical engineering. Gimana caranya kita menggerakkan motor DC, kemudian juga menggerakkan servo, aktuator lainnya, misalnya brushless motor, kemudian pneumatik, kemudian apalagi ya, banyak sekali. Kemudian apalagi, kalau yang sekarang tuh yang lagi ngetren adalah kognitif robotik, atau mungkin bisa dibilang statistik robotik, ya, robotik statistik gitu ya. Ya, kognitifnya ya, cara berpikirnya robot itu seperti apa. Jadi robot itu nggak cuma hitung-hitungan saja, misalnya gerak 1 meter ke depan gitu. Nggak cuma itu, tapi juga pengen cari tahu ya, karena mungkin ada beberapa video yang menunjukkan kalau robot itu bisa berkolaborasi dengan manusia dan robot lainnya, kemudian misalnya menyusun Lego ya, menyusun Lego bareng-bareng kayak gitu. Nah itu bisa, itu kognitifnya. Jadi dalamnya ada
AI-nya. Dan AI sendiri kan ya dibangun dari ilmunya ilmu komputer, kemudian juga statistika ya, statistika pasti ya, Gaussian dan lain-lain seperti itu. Ya, itu baru 3 ya tadi, ada mesin, ada elektronik, kemudian ada statistik, matematik ya, kayak gitu. Padahal masih ada lagi kalau kita bicara tentang sensornya, wah itu luas sekali lagi ya, nanti bisalah kita bahas lebih detail lagi. Nah, tapi kan mungkin kalau teman-teman bahas kayak gitu, lah terus harus belajar dari mana kayak gitu. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari itu juga. Jadi kita akan mempelajari ini nih, 4 hal ini di pertemuan kita kali ini, di siang ini ya. Yang pertama kita akan mengetahui apa sih robot operating system itu, apa impact-nya, apa dampaknya kalau kita menggunakan robot operating system ketika kita ingin develop suatu robot gitu. Apa impact-nya, kemudian state of the art dari robot gitu, kayak gimana ya. Kenapa kok kita harus mengetahui state of the art-nya gitu, karena nanti ketika kita mengetahui state of the art, sekarang itu seperti apa sih kondisi robot-robot itu, robot humanoid, robot berkaki, dan lain-lain. Nah, kita akan tahu apakah semua itu menggunakan ROS atau tidak gitu ya. Itu nanti dari situ. Kemudian ilmu-ilmu tentang robot itu yang ketiga. Nah, baru nanti kita yang keempat itu adalah learning path-nya. Ya, tadi teman-teman mungkin bingung lah, kalau dari robot apakah harus belajar mesin dulu, habis itu belajar elektronika dulu, terus habis itu matematiknya terakhir atau gimana. Nah, itu kan bisa banyak ya. Nah, itu kita enaknya dari mana? Nah, kita learning path di sini kita selaraskan dengan ROS juga gitu. Jangan terpisah dari ROS ya. Jadi kita diselaraskan dengan learning path-nya dari ROS, Robot Operating System ya. Nah, kayak gitu. Oke. Semoga tidak ada yang bingung ya. Nah, kemudian apa sih ROS itu? Atau Robot Operating System? Apa impact-nya buat kita yang ingin develop robot gitu ya. Nah, Robot Operating System atau ROS itu ya merupakan sistem operasi yang membantu kita untuk mendevelop atau membangun sebuah robot. Berarti apakah ini sama kayak Linux atau Windows gitu? Bukan ya, bukan seperti itu. Oke, lanjut dulu. ROS menyediakan layanan untuk membangun komunikasi sistem dan manajemen paket. Ya, berarti dia menyediakan sebuah layanan atau mungkin lebih ke apa namanya ya? Bukan layanan seperti framework atau library seperti ya. Nah, dan ROS ini tujuannya untuk menyederhanakan proses membentuk suatu sistem robot. Ya. Karena robot itu saat ini bukan hanya satu. Ya, bisa jadi beberapa robot itu menjadi satu kan. Jadi misalnya collaboration robot yang mungkin sekarang sering dikenal dengan cobot ya, collaboration robot. Contohnya robot di warehouse atau gudang itu. Mereka pasti bisa berkolaborasi gimana caranya mereka mengambil barang dengan waktu yang cepat kayak gitu kan. Kemudian tidak bertabrakan gitu karena mereka pasti harus cepat sekali ngambil barang, ada pesanan lagi, ambil barang ada pesanan lagi kayak gitu. Nah, mereka harus bisa berkolaborasi. Nah, itu ROS menawarkan itu. Jadi ketika kita menginstal suatu ROS di robot ya gitu, kemudian atau mungkin di OS kita atau server kita, nah nanti bisa mengakomodasi dan juga membantu robot-robot itu untuk bekerja. Nah, salah satunya adalah dengan cara multithreading ini, contohnya. Kemudian pengiriman data antar node system, misalnya antar node system di dalam satu robot ataupun antar robot gitu ya. Gimana caranya komunikasi antar robot, kemudian nah code reusing itu adalah ketika kita memiliki beberapa code yang memang itu bisa kita gunakan lagi, ya itu bisa kita gunakan dengan mudah gitu ya. Kalau kita menggunakan ROS, jadi waktu development untuk robot juga lebih cepat. Biasanya mungkin kita butuh waktu misalnya setahun ya, dari mulai pengerjaan mekaniknya, kemudian elektroniknya dipasang, sensornya dipasang, kemudian install OS-nya atau hardware programmernya kayak gitu, memprogramnya gitu ya. Kemudian debugging-nya gitu, kita membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, dengan ROS ini kalau bisa kita bisa
develop lebih cepat kayak gitu. Ini sama seperti kalau kita develop suatu web. Kalau kita develop suatu web itu mungkin ya PHP kayak gitu, kemudian ASP.NET. Nah, sekarang ada yang lebih mudah lagi dan lebih cepat lagi ya. Misalnya seperti Flutter. Flutter itu bisa cross platform kan. Kita bisa develop di handphone, kita bisa develop di desktop, dan juga kita bisa deploy dia di web apps kayak gitu. Nah, itu kan mempercepat ya ini. ROS seperti itu. Nah, kemudian ROS itu posisinya di mana sih? Kan kita tahu ya ada operating system Linux, Windows, dan yang lain. Nah, di mana sih ROS itu gitu? Jadi seperti ini. ROS itu ada di bagian sebentar. Oke. Nah, ini ya. Dari application hingga abstract DDS layer gitu. Jadi paling bawah itu ada OS-nya kita, Linux, Windows, Mac OS, dan lain-lain ya kan. Kemudian ada DDS layer, itu data distribution service ya. Itu yang gimana caranya kita berkomunikasi nanti ya, itu menggunakan DDS-nya, data distribution service. Misalnya contohnya kita mau atau punya dua program Python. Gimana caranya dua program Python itu berkomunikasi satu sama lain ya, menggunakan misalnya variabel yang sama atau nilai yang sama. Gimana caranya itu nanti akan diatasi oleh DDS-nya sini. Nah, kemudian atasnya ini middleware-nya ya, ROS middleware atau biasanya disebut RMW-nya, ROS middleware. Nah, ini buat apa sih ROS middleware itu? Ini hanya abstraction layer-nya saja ya, kayak misalnya kita nggak perlu program atau setup DDS layer-nya ya, pakai Proxima, Eclipse atau RTI itu kita nggak perlu pakai itu. Nggak perlu setup itu. Kita bisa dengan mudah ya tinggal menggunakan saja ya. Gitu. Makanya di sini ketika kita menginstal ROS sudah ada middleware-nya. Nah, kemudian di atasnya lagi itu nanti ada API-nya. API gimana caranya kita memanggil, misalnya kita mau mencari atau mengambil data dari node atau robot tertentu gitu, nanti ada API-nya sendiri ya, mirip banget sama web. Teman-teman kalau udah pernah program web mungkin udah agak kepikiran, apalagi kalau microservice ya, nanti misalnya ternyata itu pakai API gitu, tapi kan API-nya bukan HTTP ya kan, bukan HTTP atau mungkin POST atau GET gitu, bukan, beda. Nah, kita kemudian ada API-nya ada beberapa. Ya, ada C++ API, ada Python API, dan kemudian yang lainnya, language lainnya gitu ada juga ya. Jadi kita tahu nih, kalau kita mau memanggil C++ API ya yang mana, Python yang mana kayak gitu kan. Nah, berarti kita apakah harus menguasai C++ dan Python ya? Diharapkan iya. Diharapkan iya sudah menguasai C++ dan Python itu agar lebih mudah dalam menggunakan ROS-nya. Nah, baru kita yang paling atas ini, application layer. Kita hanya bermain di application layer-nya sebenarnya. Hanya application layer-nya. Untuk yang ke bawahnya itu udah diatasin oleh ROS-nya. Tapi kalau kita mau mendevelop sendiri kayak itu, C++ API, Python API-nya ya tidak masalah ya. Nggak masalah. Loh, terus kok ada dua nih, C++ dan Python kayak gitu kan. Ya kalau kita mau lebih efektif kode kita pakai C++. Kalau kita mau develop yang cepat sekali, lebih cepat developmentnya, itu kita pakai yang Python saja ya, lebih mudah. Nah, oke, seperti itu. Oke, nah untuk sekarang ini ROS itu ada dua versi ya, ROS 1 dan ROS 2 gitu. Ya, ada ROS 1 dan ROS 2. Biasanya ROS 1 kita menggunakan ROS Noetic Ninjames ini ya. Ini terinstall untuk Ubuntu di Linux saja 20.04. Jadi silakan kalau teman-teman mau menginstal ini ROS 1 ya, ini yang terakhir dari ROS 1. Kemudian ROS 2 ada di Humble Hawksbill. Ini bisa diinstal di Ubuntu di 22.04 ya, versi 22.04 dan juga Windows 10. Jadi ada dua ini yang bisa teman-teman install di komputer teman-teman ya.
Jadi ada 2. Nah, menurut saya ya, untuk ROS Noetic Ninja Maze, walaupun dia ROS 1 dan sudah mungkin 4 tahun lagi sudah akan end of life-nya sudah date on of life-nya ada 4 tahun lagi. Nah, kita bisa nih menggunakan ROS 1 untuk belajar terlebih dahulu. Ya. Karena untuk package-nya kemudian stable tidaknya itu lebih stable di ROS 1 sini dibandingkan dengan ROS 2 sekarang. Itu karena masih belum banyak yang berpindah ke ROS 2. Sekarang masih banyak yang menggunakan ROS 1. Nah, kemudian ada nih yang Humble Hawksbill ROS 2 ya. Ya, ROS 2. Ini bisa diinstal di Windows 10 tapi masih ada beberapa batasan seperti tidak bisa menjalankan ROSDEP atau ROS dependencies, atau mungkin bisa kita ibaratkan dia seperti pip-nya Python ya. Pip-nya ROS. Ya, kalau kita install package di Python, kita tinggal pip install apa, atau Anaconda atau Conda install apa gitu kan. Nah, kalau di ROS juga sama, kita pakai ROSDEP itu nanti akan otomatis dia akan resolve package-package yang dibutuhkan oleh code kita kayak gitu. Lebih mudah itu. Tapi kalau di Windows 10 itu tidak bisa dijalankan, belum bisa dijalankan. Sudah ada thread-nya untuk memindah ya ROSDEP atau mengimplementasikan ROSDEP ke Windows sekarang ini belum ada. Jadi kalau misalnya menggunakan Windows 10 dan kita menggunakan ROS 2, kita harus menginstal sendiri-sendiri dependensinya. Ya, misalnya Gazebo pasti ada sih, install sendiri. Kemudian nanti ada misalnya package C++ yang dinamakan Boost. Nah, kita harus install sendiri Boost-nya. Kemudian package-package lain itu harus install sendiri. Jadi agak sedikit merepotkan ya. Tapi kalau diinstal di Ubuntu sudah berjalan dengan lancar. Sudah bisa. Oke. Nah, ini untuk ROS 2-nya. Ya, ada beberapa Humble Hawksbill, kemudian Galactic, kemudian Foxy Fitzroy. Nah, ini yang terbaru Humble Hawksbill ya. Jadi, kalau beberapa yang sudah dipakai mungkin Foxy. Ya. Foxy banyak yang sudah menggunakan. Kalau Humble belum banyak. Gitu. Tapi end of life-nya masih lama ya, 2027. Jadi kalau mau berada di Humble Hawksbill ya silakan ini. Karena masih lama, sekitar 5 tahun lagi. Nah, gimana dengan ROS 1? ROS 1 udah berhenti ya, rilisnya dari 2020, Noetic ini. Nah, dan end of life-nya ada di 2025. Dikit lagi, 3 tahun lagi ya. Ini karena dia mengikuti Ubuntu Vokal. Ya, Ubuntu Vokal end of life-nya ada di 2025, bukan berarti itu tidak bisa digunakan lagi, tapi support-nya minim. Biasanya hanya community yang support, ya, community secara kecil. Jadi kalau community besarnya, development-nya, misalnya ada security issue-nya, nanti tidak akan banyak dibahas dan tidak akan banyak di-resolve. Nah, kemudian kenapa kita harus menggunakan ROS ini? Tadi kita udah tahu versinya, kita udah tahu sedikit keunggulannya, nah kenapa harus ROS? Padahal kan kita develop sendiri bisa. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan software yang berbayar ya, dari NVIDIA ada, kemudian dari MATLAB ada, kemudian dari Scilab juga ada, dan lain satunya MATLAB itu ya. Nah itu ada juga ya, banyak ya, yang membuat kita dapat menjalankan operating system seperti ROS gitu. Tapi ya ROS itu powerful sekali karena kita bisa mengcustom dia juga. Nah yang pertama kita bisa melakukan dynamic simulation. Dynamic simulation kita bisa lakukan di ROS dengan bantuan seperti Gazebo dan juga Airfish. Jadi misalnya robot beroda itu memiliki berat sekian, kemudian inersia sekian, nah itu semuanya ada di dalam situ. Kemudian kalau bertabrakan seperti apa itu juga bisa di situ ya. Di ROS bisa sekali. Kemudian kita bisa mengambil datanya dari situ gitu. Ya karena apa? Karena kalau kita menggunakan robot ya kita pastinya maunya itu kita simulasi dulu paling tidak.
kita simulasi dulu lah gimana menjalankan robotnya, caranya gimana, baru nanti kita implementasi ke robot aslinya. Karena nanti kalau misalnya langsung ya bisa jadi rusak robotnya gitu kan. Nah, kemudian kita bisa memprogram robot realnya juga dengan menggunakan ROS. Jadi ada robot, kemudian atasnya ada OS-nya Linux, misal kita menggunakan Raspberry gitu. Kemudian atasnya lagi ada ROS-nya. Kemudian atas lagi ada Python-nya atau C++-nya, tergantung teman-teman mau pakai kode program yang mana gitu. Nah, kemudian ada robot communication. Nah, robot communication maksudnya apa? Ya komunikasi antar robotnya gitu. Misalnya robotnya terhubung ke jaringan. Gimana caranya robot satu dengan robot lainnya tuh tahu dia ada posisi di mana, kemudian sedang melakukan apa, itu bisa tahu. Nah, kalau kita menggunakan ROS, nah kita lebih mudah untuk melakukan communication robot karena sekarang dituntut untuk collaboration robot, ya, cobot ya. Bahkan itu sekarang juga sedang masuk ke PRN ya, riset nasionalnya Indonesia gitu, collaboration robot itu, terutama di industri. Collaboration robot. Nah, kemudian interact with sensor and actuator. Ya, jadi kita tidak hanya bisa simulasi saja, kita juga bisa berinteraksi dengan sensor dan aktuatornya. Kita bisa akses GPIO-nya kalau teman-teman sering menggunakan microcontroller ya. Itu kita bisa akses GPIO-nya, kemudian juga bisa berkomunikasi melalui serial. Kemudian pin kamera juga bisa ya. Dan lain-lain ya. Banyak sekali. Kemudian kita ini yang salah satunya yang saya suka ya dari ROS itu adalah kita bisa membuat virtual world. Virtual world dari robot atau dunia kita sebenarnya seperti apa. Kita bisa simulasikannya, tapi mungkin ini butuh resource yang cukup lumayan ya kalau untuk membuild world atau virtual world yang persis dengan dunia kita. Jadi nanti kita bisa menjalankan di virtual world itu robot kita, kemudian kita bisa memprogramnya misalnya lane detector atau lane detection ya, seperti robot autonomous car kayak gitu, jalan di tengah jalan gitu ya, dia mendeteksi marka jalan, kemudian harus ada di tengah-tengah marka jalan itu, di sebelah kiri atau sebelah kanan tergantung di programnya. Jadi kita tidak perlu membuat arena sendiri, kemudian membuat robotnya sendiri, atau punya mobilnya sendiri, nggak perlu, kita bisa mensimulasikannya. Itu sangat murah sekali. Kalau dulu kan kita hanya bisa membuat robotnya, kemudian membuat arenanya, yaitu mahal ya, mahal sekali. Kalau satu robot mungkin contohnya robot 3 ya, yang salah satu jadi contoh atau example dari ROS itu mungkin sekitar 18-20 juta. Tapi kalau kita menggunakan ROS, kita bisa simulasikan itu di rumah maupun dimanapun itu, nanti ada tempat-tempatnya. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang menarik sekali ya, simulasi dan juga ada aslinya dan menunjukkan keunggulan dari ROS ya. Coba saya play, semoga tidak terlalu ini patah-patah ya. Jadi autonomous vehicle simulation. Jadi kita punya nih arena yang seperti ini. Ini aslinya. Namanya Ducky Town. Ducky Town ini yang sudah disupport oleh ROS. Jadi ROS itu biasanya ada dua jenis example, Ducky Town dan juga Turtlebot. Ini ada barangnya seperti ini ya. Yang miniatur ya, autonomous car. Oh, bentar saya matikan kamera sebentar ya biar barangkali kurang. Nah, oke. Ini aslinya seperti ini. Ya, ada tempatnya, ada perempatannya, kemudian ada rambu-rambunya, ada ada lampunya ya, dan beberapa ada bangunannya juga. Nah, kemudian kita bisa mensimulasikannya. Daripada beli ya, kalau beli itu sekitar kalau nggak salah 15 tempatnya. Ini kita bisa mensimulasikan Ducky Town seperti ini dengan menggunakan ROS, Ibu. Ya, complicated sekali ini, tapi sudah ada. Tinggal kita pakai itu bisa. Fungsinya banyak. Nanti kita bisa membuat map sendiri seperti ini.
dengan rambu-rambu lalu lintas. Walaupun mungkin tidak sama dengan di Indonesia, tapi paling tidak kita bisalah membuatnya dulu di virtual. Nah, kemudian kita simulasikan. Ini bukan real, bukan benda nyata, tapi ini virtual ya. Jadi mirip dengan yang real tadi. Ini muter-muter aja sih. Nah, ini yang di di city-nya ya. Kemudian di kanan bawah itu ada tampak dari kameranya. Kita bisa melihat tampak kameranya itu seperti apa. Kita bisa melihat ya dia jalan-jalan kemana, kemudian interaksi antar robot itu juga itu kayak gimana ya. Nah, ini kan masa depan mungkin seperti ini ya. Ada mobil kita, Tesla atau apapun, maaf saya mau nyebut merek, ini berinteraksi dengan mobil lainnya gitu. Kalau kita mau cepat ya kita harus ada di sebelah kanan, atau mungkin kalau mau lambat di sebelah kiri gitu. Nah, kita juga bisa memvisualisasikan sensornya. Hasil sensornya seperti apa itu bisa divisualisasikan seperti ini. Ini visualisasi lidar. Lidar menangkap apa kayak gitu itu bisa. Jadi powerful sekali ya. Jadi kita tidak perlu mengandai-andai loh. Lidarnya itu melihat seperti apa ya. Atau shape atau bentuk ruangan yang dilihat oleh lidar itu seperti apa itu tidak cuma bayangan tapi bisa divisualisasikan benar. Gitu. Ini mudah sekali cara menggunakannya ya. Teman-teman kalau ada yang mau menggunakan ini Daki Town ya bisa di searching aja langsung ke Daki Town ini. Ini ada navigation. Navigation kita percepat aja deh. Nah, ini ada visualisasi dari jalurnya yang ditempuh dan finishnya mau di mana. Dan banyak lagi ya. Ini asli. Ini bukan Daki Town, tapi ini adalah simulasi di virtual San Francisco namanya. Atau teman-teman kalau pernah main GTA, Grand Theft Auto San Andreas kayak gitu ya, mirip-mirip kayak gitu ya. Nah, kita bisa simulasi ini kayak gitu, oke? Nah, itu contohnya ya. Nah, itu tadi gazebo ya. Gazebo. Ternyata kita ada dua, Airfish dan gazebo namanya. Yang sekarang adalah Airfish. Nah, Airfish itu adalah ketika kita ingin mengambil data dari real ya. Real misalnya tempat kita berada, kemudian kita visualisasikan di simulator kita. Kayak gitu. Kayak gimana sih? Jadi kalau tadi full simulator, kalau ini kita ngambil data dari real kemudian dimasukkan ke simulator. Ya, jadi kita bisalah mengandai-andai yang dilihat robot sebenarnya itu seperti apa. Nah, ini seperti ini kan ketika digerakkan, ya dia ikut yang di simulatornya. Nah, kemudian ini visualisasi apa yang dilihat oleh robot kayak gitu. Karena yang dilihat oleh robot pasti beda dengan apa yang kita lihat, ya kan? Nah, seperti itu ada hijau-hijau itu apa gitu kan? Nah, itu adalah yang dilihat oleh robot. Nah, jadi kita lebih mudah gimana caranya melihat atau mengetahui preset dari robot ya, sensing dari robot. Daripada kalau kita melihat asli mungkin, loh kayaknya harusnya mendeteksi benar deh. Ternyata robot mendeteksinya aneh gitu kan. Nah, kemudian lihat itu ada path-nya, dia melalui path apa aja. Oke, ini simulasi ya di ROS ya, power sekali, sangat powerful sekali. Nanti kita akan belajar sedikit ya gimana mempraktikkan menggunakan ROS. Setelah itu semua tadi, sebenarnya kita harus install di mana sih? Apakah kita harus install di laptop, kemudian robotnya selalu terhubung ke laptop, atau kita harus menginstal di microcontroller atau di single board komputer? Nah, sebenarnya yang kita install yaitu di atas yang bisa mengakomodasi operating system Linux ya, terutama ya Linux yang disupport oleh ROS gitu. Ya, jadi bisa lah install di Raspberry Pi, kemudian di komputer kita juga bisa,
Nah, tapi kalau untuk Raspberry Pi saya sarankan jangan install gazebo-nya atau simulatornya. Kan mendingan kalau install di Raspberry Pi kita install ininya saja, apa namanya? Barebone-nya ya, kayak kita mau memprogram dia untuk sensing tertentu kayak gitu ya, mendingan itu saja daripada yang lain-lain. Ya simulator kita nggak perlu di Raspberry, mendingan di laptop saja. Oke. Nah kayak gitu. Nah, kemudian sistem requirement-nya apa sih? Yang pertama adalah Ubuntu ya, Ubuntu atau Linux apapun ya yang disupport oleh ROS-nya. Tapi ini bergantung juga dengan versi ROS-nya dan distro-nya. Tadi mungkin kalau Humble Hogsbill mungkin hanya bisa diinstal di 22.04. Gimana di 20.04? Apakah bisa? Sebenarnya bisa, tapi tidak ada unit testing. Ya. Tidak dilakukan unit testing untuk versi 20.04. Kalau tidak salah seperti itu. Jadi bisa dijalankan, tapi tidak ada proof kalau dia berjalan 100% aman di Ubuntu 20.04 Humble Hogsbill. Ya. Kemudian memorinya atau disk ya, atau mungkin hard disknya, kapasitas SSD-nya itu tergantung package yang kita install. Kita mau install apa aja gitu kan. Kalau kita mau menginstal gazebo, tentu saja butuh ini ya, butuh space yang cukup besar, mungkin sekitar 3-4 kalau misalnya simulator itu, dan simulator lainnya tidak hanya gazebo ya, itu 3-4. Kemudian ada RAM-nya. Kalau RAM-nya tergantung dengan ROS-nya atau fiturnya. Kita mau ngapain sih? Ataukah kita mau simulasi atau kita mau hanya program Python saja kayak gitu kan. Ketika kita menjalankan Hello World dan kita menjalankan simulator pasti beda lah ya hasilnya. RAM yang dibutuhkan beda dan prosesornya juga beda. Jadi tergantung. Kemudian supported device-nya bisa PC, laptop, Raspberry Pi, Android contohnya ya, SBC ya, dan lain-lain itu bisa diinstal juga, diinstal ROS juga. Nah contohnya yang saya pakai itu hanya laptop i5 6200U GeForce 930M, udah lama ini, dengan 8 GB RAM itu bisa mensimulasikan multiple robot atau collaboration robot, itu sudah bisa. Visualisasi menggunakan Airfish dan juga Gazebo itu bisa. Jadi sebenarnya tidak perlu yang tinggi-tinggi sekali, asal ya jangan menjalankan simulator atau program lain ketika kita menjalankan ROS. Jadi itu untuk sistem requirement-nya. Sebelum kita masuk ke ROS-nya. Nah, kemudian kita akan membahas robot state of the art. Ini beberapa ya. State of the art dari robot, contohnya adalah ini. Welding robot atau pengelasan atau curve welding robot. Ini sedang marak juga, salah satunya di Jerman. Arc welding ya. Arc welding robot itu sedang marak di Jerman karena butuh sekali ya. Gimana caranya kita mengelas tanpa dengan mudah ya, tanpa bantuan manusia kayak gitu. Itu gimana caranya? Apalagi pojokan-pojokan seperti itu secara auto ya, otomatis dengan menggunakan robot. Gimana sih caranya kayak gitu? Nah, kalau menggunakan robot kan mudah ya. Pasti kita bisa kerja dengan waktu yang lebih lama. Kemudian hasil yang konsisten. Dan juga ya konsisten ya, kualitasnya selalu bagus kalau misalnya memang bagus. Nah, itu arc welding robot ya. Gimana caranya melakukan pengelasan ini, terutama di tempat-tempat atau industri seperti Toyota kayak gitu, atau mobil-mobil ya, otomotif ini sangat diperlukan sekali. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah gimana caranya kita membuat arc-nya atau lekukannya gitu. Lekukannya ya. Ketika ada lekukan, ya gimana caranya robot itu mengikuti lekukan tersebut. Kemudian dengan kecepatan yang jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat ya mungkin bolong-bolong pengelasannya. Kalau misalnya terlalu lambat nanti akan lebih gosong kayak gitu.
kayak gitu. Nah itu arc welding robot. Kemudian ada lagi ya, nah ini robot arm ya, robot arm ini contohnya salah satunya diterapkan di dunia logistik ya, dunia logistik seperti packaging, pembuatan atau packaging ya, pembuatan package itu atau ya packaging ya kalau bahasa ininya, kalau Indonesianya kemas, mengemas gitu ya, dan juga logistik ya, terutama logistik karena ini banyak digunakan di logistik. Contohnya perusahaan seperti DHL itu sudah menggunakan, jadi karena internasional ya, jadi semuanya serba robot. Gimana caranya di tempat-tempatnya, di mana namanya, di pemisahannya itu menggunakan robot gitu. Nah, yang permasalahannya di sini adalah gimana caranya kita mengetahui barangnya, kemudian juga path planningnya, ya, path planningnya harus melalui mana, kemudian efisiensi energinya. Kemudian kalau misalnya paketnya itu memiliki berat yang berbeda, gimana nanti respon dari robotnya, itu kan pasti beda lagi. Kalau misalnya weight-nya beda ya, kayak gitu. Kita explore dulu aja state of the art dari robot-robot ini. Nah kemudian ada ya, mungkin ini AGV namanya, Automatic Guided Vehicle, yang banyak sih sekarang sudah banyak dikembangkan di sini di Indonesia. Beberapa industri sudah menerapkan juga. Ini kalau teman-teman bisa mengembangkan ini bagus sekali. Jadi automatic guided vehicle berarti dia vehicle yang atau transportasi ya untuk mengangkut suatu barang kalau di sini ya. Contohnya di logistik. Ya, banyak sekali ada recognition, voice recognition-nya, kemudian ada kameranya untuk mendeteksi kanan kirinya dan bendanya gitu. Kita percepat saja. Nah, ini kameranya ya untuk mengenali gestur tangan dan juga tempat-tempatnya di mana. Nah, bisa map juga menggunakan kamera dan juga lidar. Nah, contohnya di smart warehouse. Saya kurang tahu juga kalau smart warehouse apakah sudah ada atau belum. Ataukah sudah banyak yang menerapkan atau belum. Atau biasa menggunakan forklift ya, dibantu oleh manusia, atau sudah seperti ini. Nah, kemudian fleet management, collaboration lagi. Kalau kita susah ya, ini gimana caranya kolaborasi, caranya masing-masing itu tahu dia sudah mengangkut sampai mana, mengangkut berapa barang, mengangkut seri apa. Oke, itu. Kemudian ini kalau tadi kita membahas tentang robot yang ya geraknya maju mundur kanan kiri kayak gitu kan. Nah kalau ini omnidirectional robot ya. Kalau tadi itu kanan kirinya hanya bisa berputar di tempat, nggak bisa geser kanan, geser kiri. Nah kalau ini bisa ya. Omnidirectional robot maksudnya adalah robot yang bisa bergerak ke mana saja. Tapi bukan berarti kemana saja, nggak bisa terbang, tiba-tiba terbang. Ya maksudnya bergeraknya bisa ke depan, diagonal pun juga bisa, kanan kiri langsung juga bisa, tanpa mengganti headingnya, tidak seperti mobil. Ya ini juga merupakan permasalahan ya seperti ini tuh, karena ketika kita memiliki 4 roda, gimana caranya dia bergerak diagonal? Gimana caranya dia bergerak kanan kiri tanpa mengganti headingnya? Ya kan? Kemudian gimana kalau ada selip satu roda gitu? Kalau selip apa yang harus dilakukan biar geraknya tetap lurus, mundur, kanan, kiri, atau diagonal gitu. Ya, ini biasanya yang kita gunakan untuk mapping.
Biasanya kita menggunakan omnidirectional robot untuk mapping. Ada suatu ruangan kita ingin mapping gimana sih bentuknya. Contoh saja nurse robot ya. Nurse robot itu dulu sering dikembangkan ketika COVID. Robot itu bisa membantu mengangkat benda atau persediaan dari tempat suster ke tempat pasien. Nah, contohnya gini ya, buat mengangkut benda. Ya, automatically. Seperti ini dilakukan secara otomatis, jadi tidak terlalu tidak terlalu repot ya. Kita harus cepat duduk, kemudian kita mengambil barang, kemudian kita balik lagi. Itu agak repot. Mendingan kita pakai robot aja daripada kita bolak-balik gitu ya. Ini saya ada satu video tentang WRC ya. Di Cina baru ini 2022. Tapi nanti coba saya cari ya. WRC itu bagus banget ya. Bagus banget ya. Ini mobile plus arm robot, mungkin sambil ngeplay ini sambil coba saya carikan WRC 2022. Oke, ini gabungan ya antara mobile robot dan juga arm robot. Ini yang paling sering digunakan sekarang karena kita butuh berinteraksi saja. Kalau mobile robot mungkin lebih ke geraknya lebih mudah, pergerakannya gitu. Tapi kalau arm robot digunakan untuk berinteraksi arm ya. Atau mungkin bisa disebut dengan manipulator robot. Ketika manipulator robot dijalankan, itu berarti dia tugasnya adalah memanipulasi sesuatu, mengambil sesuatu, mengubah sesuatu jadi lain, jadi selalu ada gripnya di depan. Bisa jadi nggak cuma grip ya, sucker juga bisa ya. Oke. Nah, kemudian robot humanoid ya, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ini, Atlas ya. Salah satu robot bisa dibilang robot paling ininya dari Boston Dynamics, robot paling canggihnya ya. Sebenarnya saya nggak tahu juga sekarang Atlas sudah bisa ngapain saja gitu. Tapi kalau yang saya tahu ini pengambilan video ini nggak cuma sekali, ini berkali-kali, kadang gagal gitu. Ada footage di belakangnya ya. Dia menunjukkan kalau tidak semuanya berhasil. Parkour gitu ya. Nah ini. Ya, ada videonya menunjukkan waktu backflip itu dia terjatuh gitu. Tapi karena memang badannya itu rigid sekali dan robust sekali ya tidak apa-apa, nggak masalah jatuh. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu, salah satu kompetisi robot paling besar ya itu adalah DARPA dulu. DARPA Robotic Challenge. Ini diikuti oleh seluruh dunia. Banyak sekali misalnya robotis pun ikut ya. Dan ini besar sekali masif robotnya. Tidak hanya kecil. Kalau dulu itu robot tukang. Robot tukang gimana cara menggunakan peralatan
Ya, peralatan, ini ada kategori-kategori lainnya, tapi yang terbesar adalah yang humanoid. Gimana cara membuka pintu, jalan, kemudian pengeboran, yaitu menggerakkan valve, kayak gitu. Ya, banyak banget ini. Kalau kita explore satu-satu masih banyak banget. Nah, Spot mungkin yang paling lucu dari semua robot yang ada. Dia bisa bentuknya lucu ya, unik kayak gitu, custom dynamic juga. Dia bisa seperti anjing beneran. Kemudian nanti juga ditambahin arm juga bisa di bagian atasnya untuk buka tutup ruangan. Nah ini ketika naik dan turun ini juga merupakan permasalahan ya. Ini mungkin bisa menjadi topik-topik penelitian atau mungkin project ya. Gimana caranya robot seperti ini naik dan turun tangga? Gimana caranya gitu kan, naik dan turun tangga? Itu pasti membutuhkan kendali yang sangat robust. Ini membuka pintu, berjalan di tempat yang tidak rata, harus tetap stabil ya. Kemudian kalau tertabrak seperti apa ya, harus mengetahui gimana caranya penempatan kakinya ketika ditabrak itu harus pindah kakinya. Foot placement-nya itu juga merupakan permasalahan. Nah, kalau ini mekanikal ya, kalau misalnya kena angin, kena air seperti apa, apakah bisa bertahan atau tidak. Nah, ya seperti itu ya, itu adalah Spot. Mungkin quadruped yang paling canggih saat ini ya, walaupun ada yang lain seperti ini, MIT Cheetah. Nah, Cheetah ini keunggulannya adalah dia lightweight, kemudian bisa melakukan berbagai jenis atraksi gitu ya. Itu MIT Cheetah, dan juga cepat ya dibandingkan Spot. Dia lebih cepat MIT Cheetah. Kalau misalnya teman-teman mau tahu aktuatornya itu, wah itu mungkin punya MIT sendiri itu aktuatornya gitu kan. Ya memang benar, tapi ada yang menjual ini ya. Ada yang menjual ini di toko online internasional, silahkan. Kalau teman-teman mau beli, mungkin satunya sekitar 1,5 sampai 2,5 juta untuk satu aktuatornya. Tapi belum sama bodinya dan juga gimana cara menggerakkannya, belum. Ini kan masih jauh kalau kita hanya punya aktuatornya doang. Atau sebut robot ya, atau robot kapal. Ya, autonomous keren juga nih kalau kita ada di sungai gitu kan, kita menggerakkan, ada kapalnya secara autonomous kan bagus ya. Ya sudah diterapkan di beberapa tempat yang tentunya sungainya bisa dilalui oleh kapal seperti itu. MIT lagi ya. Ya, ini ya robot mungkin ya namanya, robot kapal. Dia bisa navigasi, gimana caranya melakukan navigasi, kemudian mendeteksi depan itu apakah suatu rintangan atau tidak, kemudian apakah harus menghindarinya ya, dengan kecepatan berapa. Nah itu juga suatu masalah yang mungkin bisa diselesaikan. Oke, dari melihat semua itu mungkin kita bertanya-tanya gimana sih caranya kita menggunakan ROS ya. Tapi tadi saya bilang kan ada satu event yang menarik, WRC di Cina. Dia menampilkan beberapa robot-robot yang didevelop oleh ya, ini ada beberapa bahkan sudah mirip manusia ya. Ini gimmick, mukanya itu mirip, ini seperti Einstein ya. Nah mungkin besok kalau ada MC di suatu acara udah nggak ada
ini udah robot kayak gitu kan. Di China develop salah satunya yang robot. Kemudian juga ada yang lain ya, cloud lain. Nah ini sama seperti spot tadi unit 3. Jadi bisa melakukan swarm robot seperti ini di barang-barang atau mungkin kayak flying drone ya, atau drone show. Nah ini yang menarik juga yaitu robot di dalam air, tapi berbentuknya ikan. Berarti dia tidak menggunakan baling-baling gitu enggak ya, tapi memang menggunakan sirip dan juga tailnya ya. Lagi, nah ini kemudian robot seperti ini ya, ini dia bisa bertahan atau mengatasi area yang tidak sama tempat atau uneven terrain. Drive yang mengembangkannya. Ini teman-teman lihat proyek di internet itu self balancing robot yang biasanya pakai dua robot aja buat berdiri tegak gitu ya. Kalau dikembangkan gini lagi ya, ini industrial robot ya seperti biasa, tapi juga mereka juga sudah mengembangkan robot untuk pemadam kebakaran, sudah sering digunakan katanya ya ini, jadi sudah applicable sekali. Nah kalau ini adalah simulasi atau miniatur dari smart warehouse, bukan smart warehouse lagi, tapi lebih ke ini seperti ojol nanti jadinya, ojek online gitu, untuk mengantar barang. Jadi gimana caranya mengantar barang pakai robotnya? Nanti kalau ini diterapkan nggak ada ojol lagi, gitu. Jangan-jangan gitu kan. Nah ini mesin sorting ya. Kalau ada barang masuk, dia harus ditempatkan di mana. Dan lainnya ya masih banyak ini. Teman-teman kalau mau cari silakan WRC 2022 ini robot ya, yang robot exhibition ya, silakan dicari. Ini ada beberapa, mungkin nanti keterangan lebih lengkapnya masing-masing ada di bawah. Oke, seperti itu kita kembali ke materi. Nah, apa yang harus kita pelajari dulu untuk mempelajari suatu ROS, robot operating system? Yang pertama kita harus mempelajari C++ dan Python dulu. Disarankan, walaupun tidak harus selalu atau harus master banget gitu enggak, tapi paling tidak kita tahu dan bisa menggunakan C++ dan Python. Kemudian mengetahui arsitekturnya dulu, habis itu komunikasinya seperti apa, kemudian gimana caranya membuat message di ROS. Nah ini yang akan kita lakukan ini. Waktunya udah 1 jam, jadi lumayan deh. Semoga cukup lah waktunya. Oke, jadi pertama kita pahami komunikasinya dulu. Arsitekturnya mana? Udah tadi di awal. Arsitekturnya tadi ya, kalau kita ketahui di bawah kita buat suatu program Python, kemudian di bawah kita itu API itu yang kita panggil API-nya, jadi kita harus tahu API. Nah, gimana caranya kode program untuk ROS? Nah, caranya kita mengetahui komunikasinya dulu. Nah, ini ada ROS master namanya. ROS master itu berarti ya adalah kayak root utamanya gitu ya, akar utamanya ya. Jadi hanya ada satu ROS master. Kemudian ada node namanya, node kamera, ini node. Ini hanya contoh saja, bisa node lainnya misalnya node aktuator, node simulator dan lain-lain. Nah, masing-masing node ini menjalankan fungsi atau program yang spesifik satu
sama lain. Jadi maksudnya adalah ketika kamera node jalan, berarti dia mengambil data dari kamera, kemudian menyimpannya di suatu tempat tertentu. Sudah selesai. Sudah selesai. Nggak perlu ditambahin image processing. Kita membuat node lain dulu. Membuat node lain namanya image processing, dan itu menerima data dari kamera, node kamera sini. Jadi ini ya, apa namanya, dipisah gitu ya, dipisah. Kita memisahkannya jadi bagian-bagian kecil yang memudahkan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita satu node itu satu program, itu ada kamera dan juga image processing bersamaan, itu kan agak ribet ya. Awalnya mungkin ambil data dari kamera dulu, lalu itu di bawahnya kode untuk image processing gitu. Mungkin masing-masing panjang-panjang semua gitu kan, 100 baris, ya agak gitu manage-nya. Nah, mendingan kita pisah jadi dua. Lebih baik kita pisah jadi dua, baru kita kirimkan datanya ke node image processing kalau mau dilakukan image processing gitu kan. Nah, kayak gitu. Berarti di sini kita mengenal adanya node ya di dalam ROS itu. Jadi ada node yang fungsinya adalah menjalankan suatu fungsi tertentu. Nah, di dalam node ini ada kode program kita, bisa Python, bisa C++, yang memanfaatkan beberapa library yang kita pakai. Jadi ya seperti satu node itu satu kesatuan Python gitulah. Bisa dibilang gitu, tapi kita akan lanjut dulu. Kita akan lebih lengkapnya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita bahas ya, kalau misalnya satu node itu mengambil data dari kamera, gimana caranya node lain itu mendapatkan datanya? Gimana caranya mendapatkan datanya? Ini ada 3 buah komunikasi ya yang bisa kita gunakan. Yang namanya topik, kemudian service, kemudian action. Itu yang ada di ROS. Ya, ada topik, ini topik, ada service, ada action. Loh, ada 3 nih. Kapan kita memakainya? Kapan kita pakai topik, service, dan action? Kalau kita pakai topik itu ketika node 1, ya node 1-nya itu memiliki publisher namanya, node 2 itu memiliki subscriber. Ini komponen dari komunikasi menggunakan topik ya. Bukan berarti harus memiliki publisher sama subscriber, bukan. Tapi kalau mau melakukan komunikasi menggunakan topik harus ada publisher dan subscriber-nya. Tapi itu bisa dibikin sendiri nanti ya. Itu. Maksudnya apa? Ini seperti kita kalau membuat tulisan di koran atau media massa. Gitu. Contohnya publisher itu hanya mempublish infonya. Gitu kan. Mempublish infonya kemudian semua orang bisa melihat isinya. Ya. Tanpa harus melakukan feedback gitu ya. Feedback. Kayak misal kita posting di IG kemudian kolom komennya dihapus. Jadi hanya bisa memberikan informasi saja. Ya. Hanya memberikan kolom informasi saja, itu kayak gitu ya, publish. Jadi publishernya akan mempublish informasi, kemudian subscriber bisa siapa saja itu nanti, oh ada informasi baru nih dari node 1, gitu, ambil. Ada informasi baru nih dari node 1 lagi, ambil lagi. Gitu. Nah kemudian yang kedua ada service. Kalau service dia menggunakan request sama response, hampir mirip seperti HTTP ya. Jadi nanti ada yang namanya service client dan service server. Nanti klien itu minta datanya, minta ke node 1, aku mau minta ini dong. Gitu. Itu namanya service request. Jadi kayak ada request-nya. Gitu. Habis itu baru node 1 bilang, oh ini datanya, gitu, responnya itu. Jadi kayak seperti kita jual beli ya. Pak mau beli air mineralnya, hanya 3.000 ya, ini 3.000 gitu. Itu request. Terus nanti penjualnya nanti memberi kita minumannya kayak gitu kan. Kalau nggak ada ya nanti dibilang oh nggak ada gitu. Ya udah gitu kan. Nggak ada datanya. Nah itu berarti ada perbedaannya ya. Kalau topik harus ada subscriber, publisher, dan topiknya apa.
topiknya apa. Kalau service itu harus ada client-nya dulu, ya, request-nya, ya berarti harus ada request-nya juga. Kemudian ada servernya yang menerima request tadi dan juga responnya dari server. Gitu. Kalau action itu beda lagi. Kalau action adalah komunikasi yang kita gunakan ketika proses yang kita inginkan itu berjalan cukup lama. Contohnya ya, misalnya robot ya, kalau kita contoh langsung dengan robot tuh, misalnya kita perintahkan robot untuk menuju ke pojok ruangan. Itu kan tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 detik saja atau 1 perintah saja. Kamu jalan ke pojok ruangan. Oke, gitu kan. Terus aku sudah ada di pojok gitu, langsung gitu enggak. Pasti dia jalan dulu ke depan, aku udah jalan 1 meter, 5 meter lagi sampai ke pojok kayak gitu. Kemudian 4 meter lagi sampai ke pojok, 3 meter lagi sampai ke pojok, sampai aku sudah di pojok kayak gitu. Ya. Jadi kalau kayak gitu berarti hampir sama seperti service ya. Ada klien dan servernya. Bedanya adalah yang kita berikan adalah goalnya. Jadi tadi ya, robot tolong kamu pergi ke pojok gitu. Itu adalah goalnya, bukan request sesuatu ya, bukan robot kamu ada di mana gitu, enggak. Tapi perintah, pergi ke pojok. Kemudian pergi ke pojok. Kemudian baru robotnya ngasih tahu feedback. Ini ada action feedback. Action feedback di sini. Oh, itu aku 2 meter lagi sampai, 1 meter lagi sampai, dan lain-lain. Baru setelah sampai nanti ada result. Hasilnya gimana? Aku sudah sampai di sini dengan perjalanan 10 detik. Nah, kayak gitu. Oke, ini mungkin agak susah dipahami. Ya. Dengan bagian kayak gini, kita pakai yang gampang. Topik itu kayak gini. Kalau misalnya ada publisher ya, kemudian menyampaikan informasi ke subscriber gitu. Oi, aku ada di posisi XYZ. Gitu. Subscriber ya cuma bisa dengerin aja, nggak bisa melempar balik, itu nggak bisa. Tapi publisher bisa mempublish informasi itu ke banyak orang. Bisa banyak subscribernya itu bisa gitu. Jadi 3 atau lebih gitu juga bisa gitu ya. Jadi itu. Jadi selalu tidak ada feedbacknya, tidak ada balik datanya. Nggak tahu itu datanya benar atau salah atau gimana, pokoknya selama kita subscribe ke situ kita percaya aja. Oke. Nah kemudian kalau service kayak gini, seperti kalau kita ngobrol langsung, ya contohnya ya ini ya, server sekarang waktunya jam berapa sih? Gitu. Langsung dibales sama dia. Oh ini jam 12. Nah kayak kita berbicara langsung ya. Nah sementara action itu seperti ini. Ini ibaratnya kita dan keluarga kita gitu ya, siapapun itu. Tolong bersihin rumah dong gitu. Tolong bersihin rumah dong. Oke gitu, paling aku sudah bersihin kamar, aku sudah bersihin cucian, aku sudah bersihin ini, aku sudah bersihin ini, dan lain-lain udah sampai berapa gitu. Oh kayaknya udah semua deh. Aku udah bersihin kamar gitu, laporan terakhir gitu kan. Nah kayak gitu, jadi ada permintaan dulu dari klien untuk melakukan sesuatu ya ke sini, kemudian dilakukan dulu beberapa kali, tapi juga lapor. Kayak, aku udah bersihin kamar, aku udah bersihin ini, itu dilaporkan. Nah kalau sudah selesai semua berarti nanti ada resultnya. Aku sudah bersihin semua rumah. Nah selesai, itu actionnya. Jadi ada 3 ya, harus ingat ya 3 itu, karena kita akan berkutat di 3 itu pasti selalu itu. Itu adalah inti dari ROS sebenarnya. Nah, ini sedikit apa namanya simulasi, bukan simulasi, animasi saja ya. Oke. Nah kemudian sifatnya seperti ini. Ada 3 kan tadi, topik, server, dan juga action. Nah topik itu ternyata di asinkronus. Kenapa kok asinkronus? Ya tidak secara langsung ya, karena kita
seperti memberi tugas. Misalnya ada tugas ya PR. PR hari ini. Silahkan kerjakan buku halaman 10. Kumpulkan nanti Jumat maksimal. Gitu. Ya, pengerjaannya asinkronus. Nggak tatap muka langsung. Gitu. Kalau service sinkronus, ya, kita bisa langsung berhadapan, kemudian bertanya, Pak, ini pertanyaannya seperti apa, jawabannya apa, gitu. Bisa langsung. Nah, kemudian topik itu unidirectional, hanya satu arah. Ya, hanya satu arah. Sementara service itu dua, bidirectional, berarti bisa bolak-balik itu ya datanya. Nah, sementara action dia asinkronus karena tadi ya, kita merintah sesuatu, kemudian kita bisa layah-layah gitu kliennya. Oh, tinggal nerima updatean aja. Oh, ruangan ini udah selesai diberesin, oke. Ini selesai diberesin, oke, kayak gitu. Oke. Nah, dia bidirectional juga. Nah, penggunaannya ini ya, topik itu digunakan ketika kita ingin mendapatkan informasi atau bertukar data secara continuous. Misalnya secara 1 detik sekali, gitu. Setiap 1 detik sekali itu dikirim publisher. Ya sama ya kayak misalnya koran tuh setiap pagi publish baru kan. Setiap pagi publish gitu. Kita baca gitu. Oke. Nah, kalau service ya service ya kayak kita tadi ya jual beli. Berarti kita harus datang ke tempatnya gitu. Itu berarti ketika kita membutuhkan sesuatu yang memang spesifik kita inginkan dan untuk note itu gitu kita maunya. Kemudian action itu ketika ketika kita ingin robot menjalankan sesuatu yang agak lama prosesnya dan butuh feedback, butuh seperti laporan gitu. Nah, itu action. Tiga tipe komunikasi. Nah, terus gimana nih caranya gitu? Apakah udah ada deklarasi topik, service, action gitu? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita membuat message file namanya, atau communication file-nya. Communication file untuk topik yaitu .msg. Bukan MSG makanan, tapi MSG file ya, .msg. MSG file ini. Contohnya penggunaannya seperti ini. Ini adalah tipe datanya, terus ini adalah namanya. Ya, sama seperti ketika kita mendeklarasikan di suatu program ya, Python, C++ ya hampir sama kayak gini. Ini tipe datanya, ini namanya. Udah, kita membuat message file kayak gini. Nah, nanti ROS akan mengetahui itu message file atau communication file yang namanya ini, yang isinya ini tuh udah langsung tahu. Tapi jangan lupa di-build dulu ya. Di-build dulu. Ya, ini dan ini sama. Nah, contohnya kayak gini ya, twist.msg berarti kita memiliki topik yang namanya twist. Maksudnya message untuk topik yang namanya twist gitu. Yang isinya adalah dua variabel, yang pertama linear dan angular dengan masing-masing tipe datanya adalah vektor 3. Vektor 3 dimensi itu. Kemudian di bawah ini server file ya. Oh, bukan server, tapi service maksudnya. Untuk bagian atas ini adalah .msg filenya. Ini adalah nilai atau file MSG di atas ini, tapi kita deklarasikan dalam bentuk direktorinya, gitu. Yang maksudnya adalah dia menerima ini, menerima data dengan atau menerima request dengan konfigurasi kamera info ini, kamera underscore info itu namanya. Oke, kayak gitu. Jadi ini adalah request-nya yang diinginkan. Kemudian ini adalah responnya. Suksesnya boolean, berarti 1 atau 0. Kalau 0 mungkin nggak sukses, 1 sukses. Kemudian status message-nya berupa string. Dipisahkan oleh tanda ini.
dash 3. Nah, kemudian action file, ya action file tadi ya kita butuh ada beberapa. Pertama adalah goal, kedua adalah feedback, ketiga adalah result-nya. Berarti message-nya harus ada 3 juga. Yang pertama adalah goal-nya, start post sama goal ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah result-nya. Kemudian adalah feedback-nya. Kayak gitu. Jadi ini kayak bertahap ini. Teman-teman kalau mau mempelajari, belajar dulu dari topik. Gimana caranya membuat topik dulu. Setelah berhasil membuat topik, baru kita naik ke membuat service. Kalau service sudah selesai, baru kita membuat action. Belajarnya kayak gitu ya. Workflow-nya kayak gitu. Oke. Nah, jadi satu node itu bisa berisi main code kita. Misalnya tadi ya, mengambil data dari kamera. Atau mengolah data kamera dan lain-lain, atau image processing, machine learning model itu bisa dimasukin semua juga. Python kan, Python nggak masalah. Nah, kemudian juga communication code-nya atau filenya, ya lebih ke code-nya gitu. Kenapa kok butuh communication ya? Karena tadi ya, kita mau memecah-mecah program kita jadi beberapa bagian, kemudian kita kirimkan gitu. Setelah selesai ini, kirimkan ke sana. Setelah selesai ini, kirimkan ke node lain. Node 1, node 2, node 3. Nah, itu ada topik, service, dan action. Kita bisa pakai 3 itu. Makanya ini harus dipelajari dulu. Topik, service, dan action. Oke, setelah itu baru nanti. Nah, kita akan praktek bentar ini. Saya demokan ya. Saya demokan. Saya menggunakan VMware kalau di sini. Semoga terlihat dan semoga kuat. Kita menggunakan ROS 1 Noetic ya. Kalau ada yang biasa bilang Notic. Oke, ini tadi belum startup. Sebentar, startup dulu. Mungkin sambil nunggu startup ya, ada mungkin beberapa pertanyaan. Komunikasinya mirip pakai MQTT, iya benar seperti itu Pak Aprianto. Jadi seperti MQTT juga. Yang lain seperti MQTT di ROS itu adalah RabbitMQ. Ya, RabbitMQ itu juga dipakai. Jadi sejenis itu. Oke, sudah ya. Sudah. Nge-lag. Oke, kita coba. Ini sudah saya install ROS ya. Sudah saya install ROS. Dan cara menjalankannya itu adalah kita pakai terminal. Makanya tadi kita mempelajari dulu Linux terlebih dahulu, baru nanti kita ke ROS-nya. Oke, kita udah nih di terminalnya. Ketika kita awal, ketika kita awal membuka terminal, kita harus melakukan sourcing terlebih dahulu. Jadi kita source ROS-nya terlebih dahulu ya. Ini ada di OPT, kemudian ROS, kemudian Noetic, kemudian setup.bash biasanya kayak gini. /opt/ROS/Noetic setup.bash. Nah, baru kita bisa menjalankan ROS kayak gitu. Harus sourcing kayak gitu kan. Kenapa kok harus sourcing? Kalau nggak kita sourcing kayak gimana ya? Kalau nggak kita sourcing tidak akan bisa jalan. Gitu. Contohnya ini, kita cek ROS versionnya, ROS version main D, ROS version dash D. Nah ini ada feedback Noetic gitu ya. Gimana kalau kita nggak melakukan sourcing di terminal? Komennya ROS version main D. Nah nggak ada kan. Jadi setiap kita menjalankan ROS kita harus sourcing dulu. ROS 1 maupun ROS 2 sama, harus menjalankan sourcing ROS-nya terlebih dahulu. Nah, gimana kalau kita punya
terminal lain. Ini saya buka terminal lain, kemudian ROS version D. Nggak bisa. Jadi memang harus setiap satu window, satu tab terminal harus kita sourcing lagi. Oke, kayak gitu. Oke, kita mungkin mau mulai dari yang paling mudah dulu ya. Paling mudah ini 221 cepat juga ya. Misalnya, semoga cukup ya. Atau mungkin, oke. Yang paling mudah ketika kita menjalankan ROS atau awal sekali ketika kita menjalankan ROS adalah TurtleSim. Oke, kayak gitu dulu. Kemudian kita jalankan ROS core. Ini kalau di ROS 1 harus menjalankan ROS core, namanya ROS core. Kita jalankan dulu. Oke, dia starting, sudah berhasil starting. Oke, kita source dulu. PT ROS Noetic bus. Oke, udah. Kemudian kita jalankan TurtleSim. Setiap kita menginstal ROS pasti ada TurtleSim-nya. ROS run ROS run TurtleSim nah kayak gini. ROS run itu digunakan ketika kita ingin menjalankan program kita. Jadi di dalam ketika kita membuat Python-nya, kemudian kita caranya menjalankan adalah menggunakan ROS run. Nanti kita bisa memberi nama package kita ya, namanya apa gitu. Kalau di sini package-nya namanya TurtleSim. TurtleSim kemudian node-nya atau fungsinya yang ingin kita jalankan adalah TurtleSim underscore node. Yang jalannya TurtleSim underscore node kayak gini. Oke, kayak gitu. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain nih. Coba digerakin, nggak bisa. Kemudian pakai arah panah nggak bisa juga. Nah, kita tambah dulu ya. Kita buka dulu. Kemudian kita harus sourcing lagi. Ini ada cara mudah yaitu menempatkan ini di file bash ya, tapi biar lebih inget ya, selalu melakukan ini aja. Setup.bash. Oke, jalankan. Kemudian kita mau menjalankan node lain, ROS run ya, TurtleSim. Nah, kan sama, masih package-nya masih sama TurtleSim, tapi yang kita panggil beda, atau node yang ingin kita buka itu beda. Namanya Turtle Teleop Key. Nah, nanti ada reading from keyboard, use arrow key to move to turtle. Kan kita bisa jalanin turtle-nya. Ini pakai terminal ini ya, terminal ini. Nah, kenapa kok kayak gini, kok bisa kayak gitu? Nah, tadi kita harus mempelajari komunikasinya dulu ya, dan juga arsitekturnya. Nah, kita akan lihat, kita akan menggunakan tools yang namanya RQT Graph. RQT Graph. Source dulu, opt ROS Noetic setup.bash, kemudian jalankan RQT underscore bash. RQT graph. Graph. Nah, kita akan mempelajari node ya, sekarang node. Nah, akan terbuka seperti ini. Besarkan saja. Oke. Kita ingat tadi kita menjalankan satu ROS core, kemudian kita menjalankan satu TurtleSim underscore node, ya. Kemudian kita menjalankan turtle underscore teleop underscore key. Kemudian kita menjalankan RQT graph ya. Nah, di sini di RQT graph kita bisa melihat ada teleop turtle, ada turtle 1 cm devel, ada TurtleSim. Ya, ada 3. Atau ada 4 yang berarti ini kalau bisa dibilang ini kotak besar gitu ya. Ini adalah node. Teleop turtle ini node ya. TurtleSim itu juga node. Jadi teleop itu tadi yang kita jalankan untuk kontrol
kontrol atas bawah kiri kanan itu teleopt. Jadi ini satu program sendiri. Programnya hanya mengambil data dari keyboard atas bawah kiri kanan, kemudian menyampaikannya ke TurtleSim melalui topik. Melalui topik. Topiknya ada ini, bisa di hover, ada tulisannya topik .2 turtle1 cmdfile, berarti topiknya namanya cmdfile. Topiknya namanya cmdfile. Jadi dia menerima arrow atas, kanan, bawah, kiri. Ya, topiknya kayak gitu terus. Ini ada data baru nih dari teleopt. Aku harus publish. Aku harus sampaikan ke yang lain. Dipublish, di broadcast. Gitu. Nanti TurtleSim-nya menerima. Ada data baru nih. Aku disuruh maju. Gitu. Baru simulatornya maju. Aku disuruh ke kanan nih, kanan. Kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada dua node, satu topik di sini. Nah, Turtle1 ini apa ya? Turtle1 adalah turtle kita. Bukan turtle kita, apa itu namanya? Kura-kuranya tadi. Oke, coba kita ganti-ganti ini ya. Gedekan dulu. Kemudian coba yang nggak ada yang di hide ya, live topic. Oke. Live topic ya. Deadsync sama live topic dihilangkan. Ternyata banyak nih. Teleopt turtle ke cmdfile, habis itu ke TurtleSim. Gitu. Ya. Arahnya seperti itu. Tapi ternyata ada turtle1 pose, turtle1 color. Ternyata dia juga topik. Ya. Dia juga topik. Berarti kalau dari namanya ya, namanya berarti turtle1 color sensor itu adalah sensor yang mencari tahu warna dari entah turtle atau backgroundnya ya. Bisa kayak gitu. Itu sementara ya. Pose berarti mengetahui pose dari turtle-nya tadi. Berarti TurtleSim itu bisa publish ya, publish color sensor, nilai color sensor dan juga nilai pose. Sementara teleopt turtle itu bisa mempublish cmdfile namanya. Dan TurtleSim punya subscriber yang berlangganan cmdfile di sini. Jadi itu cara bacanya. Tapi di sini karena color sensor dan juga pose itu belum ada yang subscribe, berapapun nilainya kalau sensor atau post ya tidak akan bisa ditampilkan. Harus ada yang subscribe. Kita bisa bikin kode program sendiri atau yang lain. Gitu ya. Misalnya kayak Hello World gitu. Menjalankan ini kemudian latihannya teman-teman tuh bikin program untuk mengambil data dari Turtle1 post. Nah kayak gitu kan bisa. Jadikan latihan. Gitu. Oke kayak gitu ya. Nah kita kembali ke graf mana? Grafnya ditutup aja. Oke, kita kembali ke terminal. Terminal ada beberapa komen yang bisa kita coba. Kita tahu ya tadi kita punya node beberapa. Misalnya rows node. Kita mau mengetahui ada node apa aja itu. Rows node list namanya. Rows node spasi list. Nanti akan ada keluar rows out, kemudian teleopt turtle, kemudian TurtleSim, sama seperti RQT graph tadi ya. Berarti ada 3. Tapi rows out kayaknya tadi nggak ada deh. Rows out tuh defaultnya ketika kita menjalankan rows pasti ada rows out. Oke, ada sekian rows node ya dan node. Tapi benar tadi kita ada 2 node. Kemudian topik rows, topik list, rows topik spasi list. Nah, ada rows out AGG nggak usah kita pedulikan. Ada turtle1 cmdfile. cmdfile, color sensor, dan pose. Ada 3. Bener ya, tadi ada 3 rows topiknya itu tadi. Ada 3 rows topik. Tapi color sensor sama cmdfile kita nggak pakai.
kemudian rows service list. Nah, row service ada banyak, kita belum pakai ini. Ada clear, kill, reset, rows out, spawn, dan lain-lain. Kemudian rows action list. Oops. Rows action bukan pakai ini ya, law actionnya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan log, ya. Log suatu topik. Kita bisa melakukan log suatu topik ya. Jadi kita bisa tahu nih isinya apa. Tapi mungkin jangan log. Mungkin lebih enaknya kita subscribe ya. Coba kita subscribe post tadi, post topik echo. Nah ini komen dari Linux-nya turtle 1 ya, berarti tadi kita post. Nah, agak nggak kelihatan, bisa detach. Kecilkan, terus arrow key. Ini kita coba gerakkan turtle nih. Oke, ini ya. Kanan tadi kita mengecho ya, atau mau melihat isi dari topik yang namanya turtle 1 post gitu. Kita gerakin. Nah, berubah ya, XY, theta, linear, angular, dan lain-lainnya. Nah, ini kita buktikan dengan RQT graph. Coba kita buktikan dengan RQT graph. Source, opt, rosmatic, setup.bash. Oke, udah RQT graph. Nah, tadi kan di post itu tidak ada yang subscribe. Sekarang gimana? Nah, ini ada yang subscribe 1. Ini adalah yang echo tadi kita bisa melihat nilai dari post, caranya seperti itu. Rows topik ya, rows topik spasi echo ECHO spasi nama dari topiknya ya. Kalau tadi turtle 1 post ini. Nah, ini tadi saya hilangkan, bisa di refresh, nanti kan hilang. Nah, hilang kan karena saya terminate echo-nya tadi kayak gitu. Oke, kayak gitu ya. Itu untuk pengawalan saja. Ini udah jam segini, mungkin saya pastikan atau saya kasih tahu gimana caranya kita mensimulasikan robot beneran. Robot. Ini keluarkan saja. Keluarkan. Nah, kita akan menggunakan yang namanya package Startobot 3. Ya, kita akan menggunakan Startobot 3. Dan kita menggunakan package yang sudah bisa di launch langsung. Tidak perlu menjalankan beberapa node tadi, tapi bisa langsung. Contohnya ini, kita pakai command rows launch. Kalau kita menggunakan rows launch, kita tidak perlu menjalankan rows core. Kalau kita menggunakan rows run, kita harus menjalankan rows core tadi. Ini turtle bot 3, gazebo. Ini yang sudah saya install ya. Mungkin kalau teman-teman menginstal rows, bisa cari tahu gimana cara install turtlebot 3. Kemudian coba turtlebot 3 underscore house. Semoga nggak lama. Launch. Oh, sorry. Oh, belum modelnya ya. Spot. Turtlebot 3 underscore model sama dengan burger. Kita pakai model burger ya untuk turtlebot 3-nya, karena ada 3 model, waffle, burger, dan
waffle pie. Oke, ini lagi starting. Pakai gazebo. RQT graph-nya akan menyesuaikan ya, seperti tadi. Tapi bedanya kalau tadi pakai TurtleSim, kita pakai Turtlebot-nya. Seperti itu. Nah, ya ini adalah simulasi gazebo-nya. Kita bisa mensimulasikan ada di rumah ini. Ini biasanya digunakan untuk awal pembelajaran. SLAM, Simultaneously Localization and Mapping. Ya, ini robotnya di tengahnya kecil kayak gini. Gimana caranya dia memetakan ruangan ini? Nah, untuk sekarang mungkin yang dilakukan adalah menggerakkan saja ini. Menggerakkan. Kita bisa pakai cross launch Turtlebot 3 teleop Turtlebot 3 teleop key launch. Oops, sorry. Belum export Turtlebot 3 sama dengan burger. Oke. Jalannya ini kita disuruh menjalankan kanan kiri atas bawah. Ya, pakai AWDSX. Ini robotnya di situ, bisalah kita jalankan. Nah, dia mulai jalan. Ya, seperti ini ya, ini untuk awal-awalnya. Ini mungkin bisa juga untuk menjadi pembelajaran gimana caranya menggerakkan robot tanpa menggunakan launch file yang ada, yang sudah dipunya. Gitu. Nah, baru nanti beranjak ke yang lainnya. Misalnya kayak localization, mapping, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi ini salah satunya. Walaupun ini disambi dengan meeting ya, meeting online, ternyata masih kuat juga. Dan ini menggunakan virtual machine. Virtual machine walaupun mungkin FPS-nya 20, cuma 20, nggak masalah. Kalau itu nggak masalah, ya nggak masalah. Tapi kalau membutuhkan FPS yang tinggi ya, harus menggunakan komputer yang lebih bagus atau dilakukan dual boot saja. Oke, kayak gitu. Itu untuk practical example-nya ya. Nah, untuk komen-komen yang harus kita hafalkan seperti ini, ROS topic, ROS service, ROS node, ROS param, ROS spec. Itu yang harus. Baru ROS MSG itu berarti message file-nya ada apa aja. ROS SRV itu berarti ada apa aja. ROS version. ROS version ya cuma buat ngecek aja. ROS WTF gitu, buat melihat ROS-nya oke apa enggak. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau mau mempelajari robot bisa mempelajari beberapa basic ini, artificial intelligence, control system, kinematik, dan dinamik. Ya. Ada 2, electrical design dan juga mechanical design. Ya, walaupun mungkin ada yang hanya 1 cabang aja yang ditekuni, nggak masalah. Nah, sebagai terakhir, ya, sebagai bekal buat teman-teman ini, kalau ingin mempelajari ROS dan juga robotik atau robotik menggunakan ROS, bisa ini. Pertama kita, untuk starternya kita mempelajari code foundation-nya dulu, Linux dan Bash command, baru Python, baru C++. Ini dulu, ini diselesaikan dulu, kalau udah berhasil ya nggak masalah. Kita bisa lanjut ke selanjutnya. Tapi nggak perlu sampai bisa ngoding tutup mata kayak gitu, nggak perlu ya. Asal kita tahu gimana caranya memprogram dengan Python dan C++. Kalau sudah, baru nanti kita masuk ke yang beginner nih. Kita bahas ROS communication. Tadi kita udah bahas. URDF, ROS-TF, dan ROS control. Kita ini belum. Ini lama. Ini mengenai gimana caranya kita memodelkan robot itu di ROS. Di gazebo ini contohnya. Kita menggunakan URDF. Kemudian baru kita setelah
membuat robot sendiri, ya robotnya nggak perlu terlalu apa itu namanya kompleks ya, nggak perlu kayak tadi. Bisa kotak, habis itu kanan kirinya ada bulat-bulat sebagai roda gitu nggak masalah. Baru kita melakukan custom simulation, gimana cara menjalankan robotnya, menerbangkan robotnya kalau UAV. Nah kemudian unit testing ini tapi bagus ya. Kita bisa melakukan unit testing. Nah kemudian terakhir adalah matematika, aljabar, kalkulus, statistik. Kemudian apa lagi? Ya itu intinya ya. Jadi harus menguasai itu dulu ya. Aljabar, kalkulus, statistik. Karena semua pasti nanti menggunakan matematika ya, serius. Nah baru kita mempelajari yang lain. Yang ke eksternalnya, percept dan actionnya. Perceptnya kita mempelajari OpenCV, PyTorch juga bisa. PyTorch itu untuk anunya ya, trainingnya. OpenCV ya, utamanya gitu. Gimana caranya kita mengakses kamera dari ROS kita itu menggunakan OpenCV. Kemudian ya sedikit citra digital sedikit nggak apa-apa. Kemudian komunikasi serial. Beberapa sensor menggunakan komunikasi serial, jadi silakan pelajari komunikasi serial. Setelah itu komunikasi dengan menggunakan GPIO. Jadi sebenarnya GPIO dulu harusnya baru serial. Baru nanti kita ke advance-nya. Ketika kita sudah bisa menjalankan robot simulasi ataupun real, kemudian kita bisa mengambil datanya dari kamera visual maupun virtual maupun real, mengakses sensornya, mengambil datanya, kemudian mengambil data itu atau memanfaatkan data yang diambil tadi untuk suatu proses, baru kita ke advance-nya. Contohnya di sini ada navigation. Navigation kita membutuhkan sensor dan data fusion ya. Contohnya menggunakan Kalman filter, particle filter. Nah ini basicnya ada di bagian for beginner yaitu math ini. Basicnya aja di situ karena ini statistik juga Gaussian gitu ya. Kemudian RTAB map itu membuat map. Kemudian TEB planner itu jalannya untuk planner ini khusus untuk ROS ya, khusus untuk ROS. Walaupun sebenarnya mapping dan juga planner itu masih banyak. Kemudian artificial intelligence, kenapa di terakhir gitu kan? Ya karena robot kita harus bisa berinteraksi, bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan semuanya dulu baru kita terapkan artificial intelligence di dalamnya. Ya baru nanti kita mempelajari machine learning, ya untuk misalnya deteksi sesuatu gitu, deep learning dengan TensorFlow, kemudian reinforcement learning, ya reinforcement learning berarti misalnya kontrol ya, menggunakan reinforcement learning, kemudian OpenAI ini butuh ya, OpenAI. Kita bisa menggunakan OpenAI. Nah, ini learning path-nya ini mempermudah teman-teman untuk pelajari ROS. Walaupun mungkin teman-teman maunya saya maunya apa namanya kognitif robotik kayak gitu. Di mana ini ada kognitif robotik gitu? Ya di bagian terakhir gitu ya. Dia harus bisa memegang sesuatu dulu, bisa berjalan dulu, bisa melihat dulu, baru nanti bisa kognitif robotik. Walaupun sebenarnya nggak perlu terlalu menguasai semua, tapi yang tahu gitu kan. Baru ke belakang kayak gitu ya. Jadi itu, atau mungkin ada bidang yang tidak di sini. Misalnya mechanical engineering. Mana ya? Mechanical engineering itu sebenarnya ada di sini. Tapi ini karena memang kita membahas tentang ROS ya, data ya, kita membuat suatu bentuk itu menjadi suatu data dulu yang dinamakan ORDF. Kita pakai ORDF file, baru nanti diimport ke gazebo-nya, nanti jadilah bentuk 3D dari robot kita. Kayak gitu. Atau electrical engineering mana? Electrical mungkin lebih ke sini ya. Serial, GPIO gitu. Masang-masang komponen di situ ya. Baru yang terakhir tuh coding semua itu. Semua yang terakhir. Nah, setelah coding selesai baru AI-nya gitu kan. Pikirnya terakhir, kognitifnya terakhir. Nah,
Jadi sekian saja untuk pemaparan materi, mungkin cukup lama ya, hanya tersisa waktu 5 dari awal hingga akhir. Jadi saya harap dengan mengikuti webinar ini sudah punya basic tentang robotik ya, sudah mengerti robotik itu apa dan keadaannya sekarang seperti apa, dan kemudian tahu gimana cara belajar ROS. Karena kalau kita belajar ROS, instalasinya aja 2 jam sampai 3 jam kadang, kalau komputernya biasa. Ya, kalau komputernya bagus mungkin bisa 30 menit mungkin ya, atau 10 menit. Ups, keluar. Apakah sudah selesai, Pak? Oh iya, sudah selesai. Ini tadi sepertinya kelempar ya. Oh, iya. Oke, silakan. Terima kasih banyak. Saya akhiri, saya kembali ke Mas Adin. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Terima kasih kepada Pak Muhammad Auzan yang telah menjelaskan materi dan berbagi ilmu dengan kita. Setelah ini kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi para teman partisipan yang memiliki pertanyaan dipersilakan untuk raise hand ataupun melalui kolom chat. Untuk sesi pertama mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja ya, karena mengingat waktunya yang sudah hampir habis. Ya silakan teman-teman. Yang di chat ini. Oh iya Pak, ini ada Pak dari Kak Muammar Kadafi. Bagaimana cara mengamankan sebuah server robot operasi sistem jikalau ada beberapa sistem robot yang mempunyai celah atau bug yang mempengaruhi kinerja dari robot tersebut? Silakan Pak Auzan, saya persilahkan. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaan pertama ini, server ya dari ROS ini ya, robot operating system. Nah sebenarnya yang kurang dari robot operating system adalah keamanannya ya. Itu masih belum terjamin untuk sekarang. Memang itu dijelaskan sendiri oleh developer ROS-nya bahwa masih ada keamanan, breach keamanan di dalamnya. Contohnya ketika data dikirimkan dari satu robot ke robot lain, itu orang lain bisa dengan mudah ya melihat datanya seperti apa, itu masih bisa. Nah itu ditingkatkan di ROS 2 ini. Nah ROS 2 ini tujuannya adalah untuk lebih membuat ROS itu mature ya. Dan nanti sudah ada beberapa keamanan di dalamnya kayak gitu. Dan untuk sekarang, mungkin untuk sekarang kita hanya bisa melakukan ini ya, enkripsi sendiri gitu ya. Kita melakukan enkripsi sendiri karena dari ROS-nya sendiri pun belum ada keamanan yang memang benar-benar dikembangkan oleh developer ROS-nya. Ya seperti contohnya IoT. IoT juga kalau kita tidak menerapkan sendiri, itu datanya sangat mudah untuk diambil. Ketika ini apa namanya dikirimkan ya dari node manapun ke server, ke sync itu. Jadi memang saat ini untuk robot sendiri ya masih banyak celah di dalamnya. Caranya adalah kita mengenkripsi data kita sendiri dengan cara banyak hal ya. Nah seperti itu, semoga terjawab ya Kak Muhammad Kadafi. Baik, terima kasih Pak Uzan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Kak Seno Pamungkas. Oh, tidak pertanyaan. Nah ini menanggapi dari Kak Seno ini, apakah bisa share materi gitu ya? Bagaimana Pak? Berarti tidak bisa share materi ya kalau di sini ya?
Untuk share PPT-nya ini Pak, atau rekamannya? Iya, rekamannya juga gitu. Rekamannya sudah saya rekam Pak, mungkin nanti bisa saya share. Oke. Jadi mungkin nanti dari bisa ya bisa nge-share ini rekaman, dan juga mungkin kalau misalnya dibutuhkan materi bisa request saja, nanti kalau saya share juga boleh sih. Untuk teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Masih ada waktu? Izin menjawab untuk Pak Betel Sando Gemilang ini. Untuk rekamannya mungkin akan diupload di YouTube-nya Bisa AI ya. Segera mungkin besok tanggal lusa itu akan segera diupload. Untuk materinya mungkin bisa menghubungi Pak Auzan mungkin Pak. Iya. Ya silahkan, kalau materi nanti bisa saya juga boleh. Ini dari email juga saja ya, Bang. Baik, masih ada waktu sisa 7 menit. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Untuk sertifikatnya mungkin akan segera dikonfirmasi sama tim yang lain agar bisa diberikan secara cepat. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita tutup sesi webinar kita pada hari ini. Sebelum itu akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi bagi teman-teman yang bisa on cam, saya persilakan untuk on cam. Silakan. Untuk slide 1, 2, 3. Untuk slide 2, silakan, yang belum saya tunggu. Satu, dua, tiga. Baik, mungkin bisa off cam teman-teman sekalian. Kita sudah berada di penghujung webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Muhammad Auzan atas ilmu yang telah diberikan pada webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman partisipan yang sudah menghadiri webinar ini. Semoga ilmu yang kita terima dapat bermanfaat. Saya Aden Royan Tahta selaku moderator pamit.
undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya lakukan sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.